Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidas sadat Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV Tabalung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita sama-sama kembali memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ini kita masih diberikan Allah kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa bertemu walaupun tidak bisa secara langsung bertatap muka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, mengampuni segala dosa-dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, guru-guru dan seluruh keluarga-keluarga kita, jiran-jiran tetangga kita dan orang-orang cinta dan sayang kepada kita. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu membimbing kita semua di jalan yang diridhoinya, serta diberikan kepada kita semua selalu kesehatan, baik rohani ataupun jasmani, juga rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, umur yang panjang dalam taat beribadah, sehingga tidaklah kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhatur kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa TV Tabalung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali mereka itu untuk menyembah akan aku, kata Allah. Jadi kita memang sebelum kejadian manusia Allah ciptakan makhluk yang bernama jin. Bahkan dalam riwayat jin ini menguasai bumi beberapa periode seperti itu. Nah, kemudian artinya dalam hal ini tujuan atau hikmah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam tafsirnya disebutkan liya'budun ay illa liya'rifun, supaya kita bisa mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendekat atau mengenal benar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab yang agak tipis yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah, beliau menyatakan, kata beliau, ada beberapa jalan atau wajib atas seseorang yang ingin berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui atau menjalani 7 daripada yang beliau sebutkan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa dimudahkan untuk menjalankannya atau mengamalkannya. Apa yang pertama bagi orang yang ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia terlebih dahulu memperbaiki i'tiqad dia atau i'tiqad yang selamat, yang kosong daripada bid'ah. Kita sudah mengetahui bahwasanya di dalam hadis Rasul menyebutkan, satafriqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan, nanti umatku, kata Rasul, akan terpecah kepada 73 golongan. Yang 73 ini kulluhum finnar illal wahid. Semua mereka itu masuk neraka kecuali satu. Artinya berarti dari 73 itu satu yang dinyatakan oleh Rasul yang selamat, berarti 72-nya dinyatakan tidak akan selamat.
Oleh karena itu makanya kita harus benar-benar memperdalam, menuntut, mengkaji benar-benar masalah i'tiqad yang selamat ini, yaitu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ulun tidak bisa lebih memperdalam masa ini, kecuali kita masing-masing kita cari guru yang benar-benar di mana ada orang mempelajari tentang masalah i'tiqad ini, yaitu utamanya ilmu tauhid. Kita cari majelis-majelis ilmu, kita datangi guru-guru, tuan-tuan guru, para kiai, para masyayikh, untuk kita memperdalam, memperbaiki masalah i'tiqad ini. Karena na'udzubillah, masalah keyakinan ini sangat penting, luar biasa. Kalau iman kita dicabut oleh Allah, maka amal kita semua tidak ada manfaatnya. Tapi kalau sudah imannya walaupun ada sebesar biji zarah, maka insya Allah dia ada harapan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu keimanan harus kita jaga. Yang pertama, orang yang ingin berjalan kepada Allah, di dalam dirinya harus selamat daripada i'tiqad yang bid'ah, i'tiqad yang sesat. Ya, kita harus beriktikad dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita cari guru-guru yang benar-benar kompeten dalam masalah menyikapi masalah ilmu ketauhidan seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah at-taubatan nasuh, yaitu jalan kita untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat yang benar-benar, atau taubatan nasuhah. Taubat yang betul-betul, artinya tidak mengulang lagi. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ada beberapa syarat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berhenti daripada maksiat tersebut. Yang kedua, kita menyesali, dan yang ketiga, kita bercita-cita tidak mengulanginya lagi. Artinya kita berusaha, walaupun seandainya kata setelah kita kerjakan di suatu hari kita kembali mengerjakan, penting taubat aja. Jangan ada bosan-bosan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kalau berkaitan dengan itu, harus satu, kita berhenti daripada maksiat tersebut. Yang kedua, kita menyesali. Yang ketiga, kita bercita-cita tidak mengulanginya. Kalau seandainya berkaitan dengan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kewajiban sembahyang yang pernah kita tinggalkan, maka kita wajib mengqadanya. Atau kewajiban lain seperti zakat yang waktu dulu kita pernah punya kemampuan tapi kada sempat berzakat, maka kita wajib mengqadanya dengan berzakat. Atau puasa sama. Ini karena kewajiban dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kewajiban tersebut berkenaan dengan manusia, nah maka kita harus minta ridha, minta halal kepada orang tersebut. Ini agak berat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua supaya kita bisa benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung kesempatan masih Allah berikan kepada kita. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jalan kita untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah irdaul khusama. Kita harus minta ridha kepada musuh-musuh. Artinya orang yang pernah dulu ada masalah dengan kita. Kita harus minta ridha. Nah, makanya kan kita kalau bertemu minta ridha, minta ampun, minta maaf, minta halal dunia akhirat. Ini jangan bosan-bosannya kita mengatakan seperti ini. Ya kalau ada di antara kita yang pernah bermusuh-musuhan, kemudian dia tidak sempat untuk bermaaf-maafan, ini bahaya. Jangan sampai masalah yang di dunia ini membuat kita kepada negeri akhirat yang akhirnya kita di sana menjadi orang yang rugi. Karena dinyatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada golongan orang-orang yang muflis nanti hari kiamat. Orang yang banyak punya amal ibadahnya dia banyak di dunia, tapi karena kesalahannya kepada orang lain banyak, akhirnya
Masing-masing orang yang pernah dia bersalah kepada orang tersebut, orang mengambil, menuntut kepada Allah. Bahwasanya dia waktu hidup di dunia pernah berbuat salah kepada orang tersebut, maka orang tersebut disuruh menagih, mengambil daripada apa? Dari amal-amal ibadahnya. Nah, karena banyak orang yang dia berbuat salah kepada orang tersebut, akhirnya satu ambil, akhirnya pahala ibadahnya habis. Ini termasuk orang muflis, orang yang bangkrut hari kiamat. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi orang yang bangkrut seperti ini. Banyak beramal, tapi akhirnya kita rugi gara-gara perbuatan kita juga. Oleh karena itu memang ulama-ulama kita sudah menyatakan, kalau tidak penting jangan keluar. Kenapa seperti ini? Karena kita takut dosa yang ada dengan kita belum tentu diampuni oleh Allah. Lalu karena kita sering bergaul, apakah itu bisa mengurangi atau sebaliknya bisa menambah dosa kita? Nah, oleh karena itu makanya kita kurangi pergaulan kecuali pergaulan yang penting. Kalau pergaulan tidak penting jangan. Soalnya na'udzubillah, kalau asbab kita orang menjadi berdosa, maka tambah terus dosa kita kepada orang. Ini yang keempat, kita harus minta ridha, minta halal. Ya sering-seringlah kita gunakan. Kita punya media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Kita minta ridha kepada orang-orang yang pernah mungkin kita zalimi. Atau kalau guru-guru kita, mereka mengamalkan sebelum tidur, kata mereka kita hadiahkan Fatihah 4. Fatihah, Qul huwallahu ahad, falaq binas. Kita hadiahkan atau bisa bertahlil kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Dan yang bagus lagi kalau kita bangun daripada tidur, sudah di hati kita berniat, ya Allah, ulun berniat tidak ingin menjalimi salah seorang daripada makhluk Engkau. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah jalan untuk kita mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus mempelajari ilmu syariat. Sekadar apa yang kita amalkan dengan perintah Allah dan sekadar apa yang kita tinggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kadang kita banyak terlena. Kewajiban-kewajiban kita sering kita lupakan. Misalkan contoh, profesi kita sebagai seorang pedagang. Padahal dalam berdagang itu ada syarat ketentuannya. Nah, lalu kita tahu-taunya asa ada modal aja, asa ada kebiasaan aja sudah berdagang. Padahal kita tidak tahu bagaimana syarat dalam kita berdagang tersebut. Syarat jual beli seperti apa. Nah, gara-gara seperti ini perlu. Karena ini kewajiban kita. Apalagi kewajiban kita yang setiap hari kita kerjakan ibadah sholat. Harus belajar kita. Jangan sampai tidak belajar. Apalagi menyangkut masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang harus belajar bagaimana tata cara wudhu yang benar. Bagaimana mandi wajib yang benar. Terus bagaimana cara sembahyangnya yang benar. Harus belajar. Wa kullu man, Imam Ibnu Utsman mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu ma'dudatun la tuqbalu. Siapa juga yang beramal ibadah tanpa ada dasar ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Oleh karena itu wajib kita mempelajari ilmu kita. Tuntut ilmu, apalagi ilmu yang berkaitan dengan masalah kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala menyangkut masalah ibadah, sembahyang, puasa, zakat dan lain sebagainya. Terus kewajiban kita dengan istri, bagaimana kalau kita sudah punya istri atau kita sudah punya keluarga, kewajiban kita dengan anak. Apakah cukup kita mencarikan makanan untuk menafkahinya? Padahal kewajiban kita bukan cuma itu. Kewajiban kita mendidik dia dengan ilmu agama, mempelajari dia. Makanya kalau kita kada sanggup, kada mampu mendidik dia dengan ilmu agama, kita sekolahkan dia ke pondok-pondok pesantren yang ada ilmu-ilmu yang fardu ain. Jangan kita terlena. Seolah kita menyekolahkan anak supaya anak kita dapat pekerjaan. Kita menyekolahkan supaya dia nyaman dalam urusan dunia. Padahal kita terlena, urusan yang lebih penting adalah urusan akhirat yang lebih kekal abadi. Oleh karena itu wajib kita mempelajari ilmu syariat yang berkenaan dengan kita. Kembali tadi. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Tabalung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari ilmu syariat. Kita perdalam. Jangan kita terlena dengan keadaan-keadaan kita merasa cukup karena ilmu makin kita kaji makin rasa kurang. Kita perdalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat. Berusaha, berdagang harus ada akad jual belinya. Harus ada supaya syarat-syaratnya itu. Terus juga modalnya jangan dengan modal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minjam daripada duit yang ada unsur ribawinya, lalu kita modalkan, maka seluruh makanan kita akan menjadi haram. Atau kita masuk suatu
usaha perusahaan atau kita masuk suatu pekerjaan, kita bayar duluan dengan jalan menyogok, maka semua gaji yang kita dapat itu semua menjadikan haram pada kita. Oleh karena itu pelajarilah ilmu syariat yang berkenaan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, kita harus punya seorang guru atau ayyakuna lahum mursyidun, guru yang mendidik atau yang membimbing kita. Kalau dalam ilmu tasawuf itu disebut sebagai guru murabi atau syekh mursyid. Kalau sekarang mungkin kita agak susah mencari guru yang seperti ini, karena zaman Imam Ghazali dulu aja sudah sulit, apalagi zaman kita sekarang. Mungkin mereka ada tapi kadang mereka sembunyi. Mungkin mereka ada tapi kadang kita sebagai murid tidak bisa menjaga adab dengan mereka. Nah, padahal mereka ini merupakan guru yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak punya guru seperti ini, bagaimana? Mencari gurunya susah, terus kita mencari bimbingan seperti ini. Maka di dalam kitab Kifayatul Atqiyah disebutkan ada beberapa macam yang bisa menggantikan kedudukan sebagai guru murabi. Yang pertama, kalau kita punya guru, apa yang diberikan guru itu kita amalkan. Daripada ini itu segala macam. Atau kalau tidak punya guru, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat sebagai pengganti guru. Nah, ini salawat. Karena kelebihan membaca salawat itu banyak. Di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad itu disebutkan banyak kelebihan-kelebihan orang yang memperbanyak kepada salawat kepada Nabi. Itulah orang yang paling dekat dengan Nabi nanti hari kiamat. Bahkan orang yang banyak memperbanyak salawat kepada Nabi, maka orang itu akan nanti meniti titik siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Orang yang punya kesulitan dalam masalah dunia atau masalah apanya, dengan dia memperbanyak salawat, Allah mudahkan segala urusannya. Oleh karena itu kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan pembacaan Maulid Al-Habsyi atau Maulid Berjanji atau Maulid Al-Azab atau Maulid Adibai atau pembacaan Dalail atau pembacaan Buddha dan lain sebagainya, yang tidak lain itu sebagai rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan jalan itu Rasul cinta kepada kita dan kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TV Tabalun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para pemirsa TV Tabalung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima tadi, kita harus punya seorang guru. Kalau tidak punya seorang guru mursyid atau guru murabi, maka bisa diganti dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salawat yang mudah lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, yang mudah lah bagi kita. Atau terserah ada punya salawat ini, yang penting kita amalkan salawat itu. Karena orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah akan memberi rahmat kepadanya berapa? 10 kali. Kalau orang membaca salawat kepada Nabi 10, Allah akan membalas 100. Kalau orang membaca salawat kepada Nabi 100 setiap hari, Allah akan memberikan rahmat atau bersalawat kepadanya 1000. Kalau orang bisa setiap hari 1000 kali bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka orang itu lam yamut hatta yaramak adu fil jannah. Allah tidak akan mewafatkan dia kecuali dia nanti bisa melihat tempat kedudukannya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu ya, mudah-mudahan kita perbanyak sholawat sambil duduk, apalagi sekarang ini kan kita disuruh untuk berdiam di rumah, memperbanyak baca salawat, baca Al-Quran. Kesempatan untuk kita kapan lagi, mumpung umur masih ada, mumpung kesempatan kita masih ada, kita banyak membaca bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran bahwasanya disebutkan Allah tidak akan wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum, suatu daerah wa anta fihim, sedangkan Nabi kita ada di sana. Apa maksudnya? Orang senang bersalawat kepada Nabi Muhammad, orang senang melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, Allah tidak akan menurunkan bala bencana. Oleh itu perbanyak bersalawat, karena rahmat Allah turun, insya Allah azab akan menghindar. Nah, artinya kalau rahmat ada di kampung itu, di tempat itu, di rumah itu, maka insya Allah azab Allah akan jauh.
kembali. Atau kalau tidak bisa membaca salawat, ya. Ada yang ketiga, yaitu kita mengamalkan wirid daripada ulama-ulama kita yang disuruh oleh Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu Wiridul Latif. Nah, ini dibaca pagi sore, Wiridul Latif. Atau kalau tidak bisa juga kita dengan Al-Quran. Tidak ada 4 macam ini sebagai guru murabi kita. Kalau ada punya guru murabi, guru mursyid. Kalau tidak, dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Atau yang mengamalkan Wiridul Latif pagi sore, karena ini ummahatul azkar, indungnya zikir-zikir semua. Atau dengan Al-Quranul Karim, yang mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Selanjutnya yang keenam, daripada sesuatu yang bisa menyampaikan kita untuk kita berjalan kepada Allah adalah mukhalafatu siasatin nafsi, menyalahi daripada siasat hawa nafsu. Nafsu. Bagaimana caranya? Ini tidak mudah, kecuali kita bisa meninggalkan kita sekedudukan dengan orang-orang yang jahat. Artinya ya banyak menyendirilah. Artinya bertafakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menyalahi hawa nafsu. Bagaimana kita menyalahi hawa nafsu? Kadang pergaulan kita dengan orang-orang penuh nafsu, melihat orang punya mobil mau beli mobil, melihat orang punya rumah mau beli rumah, melihat orang punya ini ya macam-macam lagi. Kenapa? Karena pergaulan kita seperti itu. Kan ada cerita orang yang satu tetangganya beli mobil, wah yang sebelahnya ikut beli mobil. Yang satu melihat juga tetangganya beli mobil baru, dia beli mobil baru juga. Akhirnya 2-3 bulan mobil semuanya ditarik semuanya. Kenapa? Karena kreditan semua. Kreditannya mandak dan tidak bisa bayar lagi. Janganlah terbawa nafsu. Oleh karena itu makanya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menyalahi pendapat hawa nafsu. Yang terakhir adalah bahwasanya kita memilih daripada sifat-sifat orang-orang fakir. Karena apa? Karena asal daripada jalan kita menghadap Allah itu kosongnya hati kita daripada hubbud dunya. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dengan dunia itu merupakan kepala atau pimpinan daripada segala kejahatan. Kalau orang sudah cinta dengan dunia, sudah semuanya. Oleh karena itu kita mengusahakan diri kita yang kita cintai Allah Subhanahu wa taala, dunia yang ada kita jadikan fasilitas kita untuk mencapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bukannya tidak punya dunia, tidak. Makin diberikan Allah dunia, makin kita ingat semestinya kepada Allah. Karena yang memberikan, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makin kita diberi, mudah-mudahan kita makin tambah syukur nikmat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sampai dunia yang ada melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan dunia dan fasilitas semua ini menjadikan supaya kita lebih ingat kepada Allah. Kita melihat ciptaannya, berarti harus kita ingat kepada pemiliknya, yang penciptanya. Jangan kita melihat ciptaannya lupa dengan sang penciptanya. Semestinya yang diciptakannya ini menambah supaya kita lebih ingat kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kosongkan hati kita supaya daripada terlalu cinta dengan dunia, karena dunia cuma sementara. Kita jadikan dunia ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia sebagai ladang kita untuk mencapai akhirat. Jadikan sebagai ladang kita, gunakan. Ya, yang bekerja silakan niat berdagang, niatnya untuk mudah-mudahan dapat rezeki, bisa bersedekah, bisa beribadah, bisa membantu orang yang membutuhkan. Apalagi di masa sulit sekarang ini kan, kita gunakan fasilitas supaya kita menjadi orang sakha, orang yang pemurah. Karena as-sakhi habibullah, orang pemurah itu kekasih Allah walau kana jahilan, walaupun mereka itu orang bodoh dalam agama, tapi mereka pemurah maka bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wal bakhil aduullah walau kana aliman, orang yang pelit atau pemalar atau bakhil, ya bakhil atau pelit dah, bahasa kampungnya pemalar, orang itu menjadi musuh Allah walaupun orangnya alim. Oleh karena itu kita gunakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua di jalan yang diridainya supaya kita semua selamat dunia dan akhirat. Kesimpulan daripada yang ulun paparkan ini merupakan ada 7 macam. Yang pertama tadi kita harus mengkaji atau wajib atas kita punya i'tikad yang selamat. Jangan sampai i'tikad kita ikut i'tikad yang 72 golongan. Harus kita benar ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kita pelajari lebih mendalam.
Kesempatan ini kan cuma sebentar ini mudah-mudahan yang sebentar ini Allah jadikan momen kita untuk bisa kita bersemangat lagi untuk mengkaji ilmu-ilmu kepada guru-guru kita yang ahli dalam bidangnya, lebih dalam bidang masalah ketauhidan ini. Nah, seperti sifat 20 dan lain sebagainya wajib kita pelajari. Yang kedua yaitu adalah kita bertobat nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Yang ketiga adalah kita banyak minta ridha. Kepada siapapun kita minta ridha, walaupun kita akan bisa bersalaman jauh, tapi mohon ridha, minta maaf, minta ampun, minta halal dunia. Yang keempat adalah kita harus mempelajari ilmu syariat, sekedar kewajiban-kewajiban yang kita melaksanakannya harus kita pelajari. Sekedar apa kewajiban kita berkaitan dengan syariat kita pelajari. Dunia kalau berkaitan dengan syariat kita pelajari, harus ilmunya, dagangnya, politiknya dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kita harus punya guru. Ya kalau tidak punya guru, perbanyak membaca salawat, baca Widul Latif atau Al-Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu sebagai guru kita. Yang keenam yaitu adalah tadi menyalahi daripada hawa nafsu, dan yang terakhir adalah kita harus memilih daripada ehwal orang-orang fakir. Apa artinya fakir? Kita semua ini fakir, berhajat kepada Allah. Semuanya fakir, tidak ada yang kaya. Karena yang kaya itu, yang gani itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu diri kita semua berhajat kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, dalam Fatihah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau ya Allah yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in. Dengan pertolongan Allah juga kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita semua ini orang-orang yang fakir, yang berhajat kepada Allah yang maha ganiyun, yang maha kaya. Jadi jadikan kefakiran kita ini cuma berhajat kepada Allah, dan jangan berhajat kepada makhluk yang lain. Nah ini daripada 7 macam jalan kita mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita semua. Allah mudahkan, Allah bimbing kita semua di jalan yang diridhainya. Jangan dimatikan kecuali kita diberikan Allah maqam ma'rifat. Karena orang-orang yang kaya yang sebenarnya adalah orang yang sudah sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum bisa dikatakan orang kaya kalau cuma punya kekayaan harta benda dunia tapi belum diberikan Allah maqam ma'rifat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita maqam ma'rifat. Allahumma inna nas'aluka ma'rifataka haqqa ma'rifatik wa khasyataka haqqa hasyatik hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik. Kiranya ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi secuil ilmu yang manfaat. Ulun sekali lagi minta ridha, minta ampun, minta maaf, minta halal dunia akhirat. Apa yang baik semata-mata datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kurang semata datang daripada pribadi ulun. Hadanillahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.